Inna wa satuna wa ta'ala kufalikul habbi dan sing mecah bebijian. Syakul habbi tegese sing mecah bebijian. Dipecah anin nabati sangking tanduran. Wanawalan sing mecah ya wiji namanya wiji anin nakli sangking kormo. Pokoknya ngeten nggih nak kula maos tenggene kitab Tafsir Razi, pokoknya habun iku sing kusida bidati no. Kusida bidati kan jagung itu bijinya kan kusida no bidati. Memang kita nanam jagung untuk apa? Bijinya, paham ya? Artinya bijinya itu ya jadi indukan mau ditanam lagi, plus itu yang akan kita makan. Ada biji memang dimaksudkan Allah untuk kelangsungan jenis itu, kayak kurma. Kurma itu kan yang dimakan kan dagingnya, yang bijinya masih. Nah itu nawa. Wes dong ya. Alhamdulillah, udah pinter. Tapi nak aku mau balik maknanya habi biji, wanawalan tegesi biji itu cukup. Wes pinter ya sih. Mau ini atas tafsir, sama unik ngurba. Waduh ini raro, bahasanya kan. Jadi habun itu sih maksud tidak. Kayak apa? Jagung. Nak nawa itu biji sing kanggo kelangsungan kaya napa kurma. Terus mulang ngene iki angel iki sabar. Ane nakli saking kurma. Sekadar aku agak spontan. Anrano sito. Yo khriju ngetana sapa wa taala al hayya ing barang urip minal mayiti ditokno saking mati. Misale kalusane kok manusa wato ini lan manuk atau burung, misalnya minanufati sing sitok sangka mani, wal bedoti lan sing nopo ndok berarti barang hidup dari barang mati. Wa mukhrijul mayyit lan Allah sing ngetokno barang mati. Misalnya ayin nufati tegese mani, sperma wal bedoti lan ndok nang hayu sanging sing urip. Berarti ndok bebete di sini. Kita itu apa? Ndok. Wong pidato Bali ku dhisik selerane masyarakat apa pintere kiai ini mengkondisikan. Dhisik. Ora maksudnya suasana ngono iku yang menciptakan masyarakat apa kiai ini. Ora wani jawab. Saya mau ngaji ya iso liwat tampo podium iki. Ya muni soe arane nyinggung maksudnya. Disen tidak kok kita disen. Ndak kok cuma ndok. Kita rodok soalnya. Masa pertama pangeran gawe kundok terus. Nah kowe darane ndok perjalanannya panjang. Sing ngermi sapa? Berarti ndok pertama itu sing ngermi listrik ngono listrik. Ah kita ndok. Oh. Dasar wong nganggur kok ora dipikir. Wong liya mikir kok jatah menteri ta ora kok mikir kok kok. Saking nganggur. Atau saking pinter. Artinya kalau orang lain harus syukur dengan hal besar, kowe syukur mendapat jabatan loh. Ikhlas orang habun itu maku sidan apa tidak. Kita iya banyak. Mereka nak nengkoran bi anna sebab nama sebab summa sabab nal ardo sabab ambas nafia habba. Nah itu kan kelihatan kalau habban itu kemudian saya belah bumi dan saya kasih ke kalian habban bijian. Itu kan artinya arahnya Allah itu biji yang kamu makan. Berarti jenisnya itu bukan jenisnya itu yang habban itu yang kayak jagung. Karena di ayat itu kan Allah cerita kamu manusia tak rewangi ini termasuk saya tumbuhkan habban yang supaya kamu makan. Nah ini kurma terus kowe menyo habban biji terus kowe mangan kurma ora dagingnya tapi bijine. Alasannya ayatnya habban. Ya rondo apa? Tidak mangan kurma ora dagingnya apa? Bijine. Kok ayatnya apa? Paham basna fiha habban. Jadi makan kurma ada tinggi apa? Di sini. Tapi sana wahina kau, wakot bawa zaitun lau. Nah itu kan padahal semua ini juga punya biji mas. Tapi biji saya kanggo
cadangan, kanggo kelangsungan. Jadi kurma anggur di biji kanggo kelangsungan. Nak jagung memang itu yang dimakan. Ya, di dong ya. Oh, si bapak TPK mana? Ini Budi. Ini Ibu Budi. Sekarang lah apa? Di bawah hari Habib yo wiji nawa yo. Ya, saya mangan kurma. Ya nak kurma gak apa-apa, nak salah. Karena di Quran yang disuruh dimakan itu biji. Sering percaya kasih terang detail ya. Bareng ngaji mangan lo biji salah. Kalau ayat ya apa? Aneh-aneh. Fa'anna maqahali kaya apa? Zalikum wa. Zalikum utai mengkono-kono dat sing ngeluarno biji ain faliku dat sing memecahkan biji al mukhriju kang ngetokno. Mesti ngetokno apa ya? Bisa al hayyam minal mayyit lan al mayyit minal hayy. Zat yang punya kemampuan mengeluarkan yang hidup dari materi mati atau yang mati dari materi hidup, iku Allahu iku Allah. Zat yang punya kemampuan itu namun Allah. Fa'anna tufakun. Fa'anna moko khalifah apa tufakuna dan inggono sira kabeh. Zat sekuat Allah, zat sebaik Allah, zat yang karuan paling dijaya. Kok kamu malah teralihkan sangka ngimani Allah untuk mengimani yang lain yang tidak punya kemampuan. Mane pangeran ku cara umume wong iku janggal. Umpama nganggo bahasane wong ku janggal. Wong aku sekaruan pangeran di kemampuan ngene. Lho kowe golek liyane aku jenenge fa'anna tu. Jadi kalau orang wong alim bisa maca jalalan kok golek sing terjemahan ku bangune ku piye. Itu jenenge fa'anna. Ngaji be ulama enak kok ngaji be tukang pidato kan. Misalnya maksudnya dari itu kan hiburan ya monggo cuma niat ngaji ya niat ngaji ya ulama hiburan ya monggo aku orang juga biasa ya jadi itu jelas di ngaji di orang hiburan tuh apa nggak paham lah ibadah nggak baca dia ibadah nyangoni dan nyucuk mana orang ngaji lah ibadah motor sandalin urus ibadah serempet ya nak iya ada hijau tapi saya ngomong udah jadi jokiai menurut ngomong rawa dewi aneh-aneh kalau talim kita sing wajib ngaji itu santri ya ini ngaji adabul mu'allim adabul wong sing mulang siji ikhlas aja memparakan murid kaya buruh itu sampai jadi kiai murid itu irang-irang udah gawe foto kiai ini ayo sekarang mobilnya mogok supirnya kepoli kiai ini tetap motor serban tak betul bisa padahal luannya mereka kiai ini orang mereka supirnya Mancara pulau nak mampu kesunatan kiai mobilnya sekarang yang supir latihan kiai mobil tua sakit waktu kalau di mobil kawal orang nanti setahun mereka tangan-tangan itu ribet jadi kalau di mobil anyar orang niat sombong mau niat sakit supir gue niat tuh ya orang wakil tua lah tetap bunti kira usah arah-arah terus tiba itu usah maksudnya itu melani cara pulau ya kemudian sungguh-sungguh pui jatuh itu wah malah sakit susah no mobil watur ya ini maksud wah itu teko itu wah serasa titi ras titi masuk titi laran mobil tua itu malah nggak mau supir jadi ras titi terawat olin setua masih jualan ini wah sih gak mau ngasih bareng gak mau langsung titi gede oli iya ngasih sing coplok orang-orang bukan ada apa baru saya nyala masyarakat dasar kayak gini masyarakat kenro kirim bilale ora digendil keramat temu sepi ya wong orang kepikiran genti wong pati apa wong ya ngukur derajat itu dol
Orang umbal wis apik makom ngono. Fa'an namu kau hale kaya apa tuh fakunatin alina sirokas. Ini nunjukno pangeran wapian. Jadi menjelaskan kemampuan datnya. Aku sing gawe langit gawe bumi. Aku sing ngatur semua alam raya. Kemudian kowe trimo nyembah berhala, nyembah Yesus, nyembah keris apa-apaan. Ini mari fa'anna itu faku. Nah, terus bagian ayat fa'ina tadhabun. Aku pangeran tenan sing peparani mesti ngurmat kowe. Kowe moro diwae nang donya. Jadi saya koran fa'ina. Kowe iku moro diwae nang donya. Malah boleh ini ada aku mau diwakil pengenan gak sila aja aku ya Pak Aina mau dia ini video memang di situ sudah iya malah nggak coba pengenan jadi udah boleh kita butuh wazan wa Allah malja amin Allah semua kita merangsek menuju Allah merangsek menuju Allah caranya dia ya lewat panduannya ulama saya mau coba kita karena kalau baca kitab artinya Kefiyah itu musalsal ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kan anu tukang pidato, itu ora ono silsilah. Aku golekno hadis sitok sing Nabi mulang nggih podium sik. Sitok wae hadis. Saraku Nabi nak ben dhuwur ya ono waktu dhuwur semunggah. Jadi ning haji wada Nabi pidato pendengarnya 114.000. Itu Nabi santai. Ini jonggon paling dhuwur, niku tenggur waktu paling dhuwur. Nabi santai munggah paling dhuwur istan sitin nas estung padha meneng. Sabura ngomong situ, terus meneng coba Nabi langsung ngendikan. Ya ora ana MC, ora ana Sayyidul Fadilah. Ora wabil khusus. Semua kan itu hampir 2 jam lebih. Kalau ada tak khusus pidato haji wada. Aku orang kurung riwayat atau nasi salam dan pokoknya ngendikan. Maksudnya orang nyinggung biasa. Mau cerita mau tersinggung biasa. Nah kalau dia kayak orang balik nggak tersinggung lah. Orang balik kan kok si cilor gitu. Apa tuh? Wah kan kamu nih. Pero sebelah sini kan semasa kata, semasa balik. Jadi Nabi semudah itu, jadi munggah teng gunung apa? Jabal apa? Rahmat, sono Sohora, Sohora itu waktu paling gede yang dhuwur. Nabi naik terus, ya terus ngendikan. Dan uniknya ngendikan itu, malah Nabi itu barokah. Nabi itu nak ngendikan di depan umum itu nilai dewi Nabi. Nabi ngendikan itu satu fikih. Hampir 90% dari pidato haji wada itu Nabi ngendikan fikih. Bukan ngendikan akhirat, musik kan. Pertama ngendikan fikih, apa sih musik? Pertama bagas itu riba. Bang kan yo ekstrim. Wa awal riba atau ribal akbas. Transaksi riba itu haram. Pertama yang saya batalkan adalah ribal akbas. Padahal pamannya zaman itu memang ya beliau ya nggak salah karena zaman itu belum apa haram. Terus ngendikan dan wa ayu damin atau jamu iyas bin Rabi'ah. Wah ngendikan hukum. Orang kuat ya saya ini kan ngomong fakir orang menit entar ilmu yakin. Enak pidato kuat bohong, dulu kiai ibadah, hormat kiai ibadah, wah bosan. Dan sandal itu, jauh tak orang haji. Muat loh. Nabi ketika terus cerita manasik, haji ini Arafah kulluha mauqif, kulluha manhar, Mina kulluha manhar, Arafah kulluha mauqif. Nanti tinggal batasi, minha huna ila huna Arafah. Minha guna ilaha guna mina. Bukan dan ngendikan no. Mulai riba, mulai manggul baru kabar. Saya ngaji di mana-mana paling banyak ngomong fikih. Karena memang Rasulullah itu kalau ngendikan depan umum paling sering itu. Ya fikih detail sampai ya detail. Ya memang detail. Ya coba Nabi ngendikan riba itu berapa kali diulang? Riba yang karena maklumat, riba karena ribal fadl, sampai riba kong kali kong ini, misalnya, ngerti nak tohai belum, ngerti nak tohai lomba, aku nak rono itu ngekei duit 1 juta buat sarang biaya. Mereka pikiranku mesti gak mungkin wong lomba itu bales yang luwe elek. Lancar Mbak Khalil anak KBC. Ono kiai rokokan suku goblok kiai. Mereka akhirnya sing sowan juga suku. Ini Mbak Khalil. Mengani rokok ku jisam juga, kalau di rokok era jisam. Akhirnya kamu yo gone.
Barang lagi ini coba, kalau nanti kalau di Samsu tamu tetap gue syukur nyoki keramat. Ya iya tuh, misalnya roh lagi yang murah kayak di Samsu kok santrunya gawa nyusul tak gawa masih murah, kan dia mungkin. Dan Mana kau mubalek kau pinter sarangnya BS jasa laras. Sing nyampe nyangon 200.000 kan isin. Mana cara aku kesunatan yang mubalek itu sarangan atlas kabinan elek. Benak sing 100.000 pantes. Tapi kan rugi mubalek. Nak mulang ning omah sing ikhlas sarangan gajah gitu, ora pidato ya. Mesti kan nyangon sithik sungkan. Ya ora apa-apa, Mas. Iki cerita ya rasa nyinggung biasa. Dari Fadli itu Nabi ngendikan Nabi diwarai pengiran wala tamnun tas taksir. Iku dawuh ulama kabeh wala tamnun nan ojo ngekei siro, tapi dia ngekei tas taksir kali niat untuk akeh siro. Jadi mau aku ngekei ngerti nak muni pulau mau tak kei akeh. Ben kali anda. Dan awang terkenal medhek kayak sithik wae ora arah balik. Lah, kelakuan ngene iku ora ora. Maksud iki cerita lah. Kelakuan ngene iku mulane wae kabeh ulama macane rofa. Iku kaya asap kabeh maca rofa. Ora ono sing maca jazm. Mergo dadi hal. Napa? Dadi hal dadi wala tamrun lan aja ngekeki sira. Olehmu ngekeki tas taksiru kali kepengin kok akeh sira. Kaya guru ning pondok, misale ana bocah duwe Mbak Ayu, to dipona anak. Mau trimo bedino mbok tukono utuk kok pentok wong utuk. Wong modal utuk kok pentok wong. Lah iku tas taksir. Pak kowe iki lho ngaji jalalan mau modal ngrungokno pentok swarga. Lha iku keduburan wong ibadah ngene wae kok. Ya swarga. Ya makanya rasanya jalan suarga, kok ngaji kita kok ngaji juga, ngaji aja ngilang ibu juga, kita ayo ora ilang kepen ibu suarga, keduburan dong ya ngaji aja kenapa ngaji? Ya ngaji dan sejarah ngaji, ya pokoknya bertekon ini jenis ku jenis ini ya semua setuju ya ngono ya itu ya wala tamnun tas taksir makanya kabeh kurang sabar macam apa orang sing ngojo jajan nak mergo namane jajan ngene wala tamnun aja ngekeki sira tas taksir moko kowe ape entuk akeh iku ruwet jadi maknane sing bener apa wala tamnun aja maringi sira tas taksiro kale jaluk ben akeh sira berarti istighfar ya jelas ya jadi napa. Lah Nabi nak ngendikan di depan umum Mas, itu suwi dan itu hampir 90% itu fikih. Saya lagi 90% itu fikih, termasuk bakas riba, bakas dam, terus bakas manasik nopo haji. Dan itu sampai batas sih. Jadi Nabi itu luar biasa. Arafah Mina itu semua itu dibatasi. Arafah ilahuna Arafah, wakul Arafah ada kulluha mauqif. Ditutup situasi. Dan setiap ibadah kudu ono seksine, makanya kudu ani manasikaku. Cuma ana ibadah delok, terus ya riwayate ngene. Nabi salat yo didelok. Mana Nabi nak mau ngaji salat ku kowe ngaji ning kene 3 dina, masyhur. Lah terus carane salat piye? Wes ning kene 3 dina makmum kok ngarep nggih Nabi. Wis berakhir balik sallu kamar aitu muni sallu kena salat kaya aku kowe. Haji ngono. Oh wis ngono bojone karo wong wis balik cok ora delok. Terus akhirnya Nabi mengejar kudu ani manasikaku, ya Allah ibadah. Ya cuma nanti tetap jadi problem secara fikih, tapi itu kan karena salahnya ulama. Gua arani salah orang ya ora, karena salah unimu. Karena problem sunnah itu gini Mas. Nabi misalnya ngambil batu dari Musdalifah, khasol jimar, ya apa? Khasol jimar, apa? Batuan kecil dari untuk apa? Balang jimar kan dari Musdalifah. Lalu Kiai Mansur jenis sonati hati, syarat saya balang butuh waktu kok Musdalifah. Gus Safi protes sekuler. Yo ora setan itu dantem watu kok Musdalifah ge ora padha larane lho. Mat montong yo oleh. Lah muni sok sufi. Sok sufi terus. Lah ukurane piro? Dari Kiai Mansur, ya pokoknya sing keceluk krikil. Krikil ya ora gede ra cilik. Jadi Gus Safi, oh tak gede tak malah. Tambah loro setan.
Nah, terus jarimu nih karo dukun. Apa mana nak diwatano hijab sih? Dari sedurunge ngantem setan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, wal jabarut wal malakut. Wa ida batas tempat asum. Bertaksak. Nah, tetap akhirnya menyerahkan hilaf ya Mansur. Apakah untuk balang jamroh itu harus hasolin Musdalifah? Akhirnya ulama istiadat. Nah biasanya ulama-ulama itu ya orang saya naik. Mesti muni bayu sandu. Mereka dia mau nak wajib sing loro ya aku. Ulama juga itu nak wajib sing loro ya aku. Kan kudu ngono. Jadi yo ngake. Ya, tapi ya tetap sepakat. Lah sing aman piye? Jupuk kok Musdalifah, mergo persis Nabi, ora usah batas sunat ta wajib, kan aman. Nah, terus balang jumroh ya ngono. Wukuf ya ngono, Nabi pas wukuf ning ndi? Ning Sokhor, terus akhirnya malah ning rebutan munggah itu Mas. Ning Sokhor. Nah, tapi Nabi dari awal ngendikan batu singinan, aku pas ning perbatasan, aku wukuf aja. Kepikiranku malaikat teko liwat iki, mulai liwat iki. Jadi sudah kayak pokoknya. Jadi kalau yang dibuat kalah dosoan. Mengarang yang pintu ya. Pintu. Toko lewat tinggi. Jadi juga sekarang buat tiru. Ya mampu mas, sudah sing jalanannya, asal gon sing apa? Ya golek. Nah, saiki Sofa Mbek Marwah ya. Kalau dikenangan Kiai, kalau 2009 itu umroh. Pas Sofa Mbek Marwah itu dibongkar. Ruangno ben pelatihan istihad. Ini kan Sofa Mbek Marwah. Misalnya HP ini Sofa Mbek Marwah. Sofa itu gunung. Tentu yang namanya gunung itu ada batas luas. Apa Mas? Batas luas. Marwah juga gunung, tentu ada batas luas. Terus Nabi ngendikan Sofa dan Marwah itu tawaf. Kita hitung Sofa ke Marwah 1, Marwah ke Sofa 2, Sofa ke Marwah lagi 3. Untuk atas bawah itu mujma'alah guys. Saya ulang lagi, untuk atas bawah itu mujma'alah. Kalau juga pidato aku ruwetan, orang awam ruwetan gitu. Pokoknya ngomong aja nak haji mabrur itu lebih suaraku. Dengan itu ngomong mantap-mantap, mestinya takut kiai ini lagi ya. Caranya mabrur saya itu piye kok itu. Nah ulama cara berpikir kan. Mana agar orang ngomong soal pulau jadi orang cuma bro tak paham tapi soal urutannya itu isosek lagi jadi orang makbul. Kalau ada orang minta jadi orang kaji makbul, bodoh karo ya itu lo raiso nyupe, tapi badai nyupe doang no selamat. Belum kaji belum iso kok jadi orang no. Juga tuh kali nyupe belum iso jadi orang no. Aneh orang. Gue raiso mau jalan, doang no ya mau coba bener, iso gue mau mikir lah, mesti umat tuh jangan bodoh nih wae. Bakas mabrur sausnya belajar Jul. Mulane kabeh riwayat ana wong yo Nabi salat ora tau Nabi ketika muga salat ditampa urane kene cung nginep latihan apa? Salat. Iku jenis solo kamar itu mune yang agar itu lagi bakas salatnya ditengahno ketompo misalnya mana? Kok bodoh nih terus umat itu latih yang bener. Orang kamu itu tenang mesti. Mana kok makan dana ada ngomong. Nah senang dia ya dengan ngatur malah repot lunan. Ya Sofa Marwah itu atas bawah itu aman mas. Itu mujmal. Mergo Nabi zaman Sugeng ngendikan al-Ka'bah ilal arsy ya Ka'bah wa ila tuhumil ardi. Sehingga misalnya Ka'bah kok ngisore di basement, dhuwur di tingkat itu mujmal. Ngono no. Makanya ketika Mekah di tingkat itu lama ijma boleh. Cek sing di tingkat Sofa Marwah cek. Apa matoh apa enggak napa? Toa matoh bahasa Arab. Paham ya? Mergo Nabi sempat ngendikan zaman Sugeng sempat ngendikan al-Ka'bah ila sama atau ila ardi ila arsy no Ka'bah wa ila tuhumil ardi. Jadi misalnya Ka'bah misalnya ono apa Mas basement utawa dhuwure ono tingkat itu mujmalah. Nah yang mustalaf alaih itu muwassa gimana Suro? Muwassa. Ya tadi sofa itu kan terbatas misalnya diameternya luasnya misalnya kira-kira sing biasa 14 meter. Luasnya apa Mas? Kira-kira. Nah Ka'bah 16 sama 14. Nah luas Ka'bah.
sing ombud itu tak baru sampai lama. Wah 16 ke 14. Menurut sing 16 sing Hajar Aswad ke Hijr Ismail. Sing 14 sing Yamani be Hajar Aswad. Kemarin nak kaji aku rapat itu mau jadi apal. Aku tak apal lo hukum. Aku nanti orang betul betul orang lagi saking seneng hukum. Jadi dulu saya kalau mau gusti mau dulu ada sing sinau nujar. Aku pengen minat sinau. Nanti kalau aku haji, Pak pernah berdoa. Borar lali kamu. Aku mau coba kiro asro malah nih kalau kita pe Imam Sati dia, Imam Jazari. Tapi aku malah tahu ngalami luar biasa baru kayak Cina. Berkau seperti mati Nabi Cina ujar. Hati itu suka macam-macam. Ya lo kayak sana. Lalu saya juga pengen gusti. Jadi kau lo mesti bener kan ya lo. Ini kembali jadi pegawai kerja orang bener minyak gaji. Ya tapi nak ulama ya pantas. Nak ulama ngono iku kelakuan ngono iku Pak. Yen ulama kira pantas dedol. Kita pilih mesti ada kali amalil anu ukuran lakoni sing ngamal sing dungo iku bakas engko. Mau jatuh gaji nak pro ya. Tahu contoh kalau orang liane rata kerawani kalau nak kan sah loh. Untuk apa nih akhirat atau itu terus royalti. Paling bisa punya tuh paling tahu. Nyawang ilmuku. Akhir di gero-gero cara. Wah, serai ora kelas. Aku sekali kali do final. Mana ya? Misalnya ini matok loh. Sofa itu saya ini muasa, so? Muasanya ke apa? Berarti ke kanan. Kalau ke Ka'bah kan raiso, dekat ke kanan. Ke kanan kan? Kalau ke Ka'bah mepet. Nah, Dewi Bangun saya masih ingat betul 2009 ditanya Bangun. Hah? Gue tuaf girdi. Matof itu tuaf girdi. Kan istilah sa'i itu kalau bahasa Quran kan tuaf. Mulane fala junah alaihi ayat tawafa bi. Oke lah kita pakai istilah fikih, jarane apa? Sa'i. Kowe pas sa'i ning ndi? Buka boten kula pikir, kita iki pojok-pojok sing muasa. Nggih atau sih. Jarak. Betane jajak. Dari bangun itu gue ujian. Wah, itu kok kuat. Oh, kok dirubah. Pasti nak mundur mengisor, hadisnya jelas. Tapi nak memperluas itu muasa lah, itu semacam 5 menit. Pikiran gue kok, ya aku ya santai. Darah ulama pikirannya bodoh. Kita gue ya santai. Terus juga kamu nanti kan, aku panjang rapopo. Lagi rapopo mawar lagi beriman. Lah aku masih aja jajal kan, Gusti kalau ada daerah umum karena tadi mas ya kredit tuh, dan apalagi sekarang kita baru jalan skuter, terus apa, disabel, difabel, ada kan, jalan pejabat mas, kalau ada pejabat kan ada jalan khusus. Akhirnya solusinya kan muasa, karena di tingkat itu mesti sah, karena lagi kalau untuk tingkat itu mulai dulu nggak pernah ada perkhilafan lama, mereka dari awal Nabi al-Ka'bah ila sama Ka'bah ila tuhumil ardi, sehingga misalnya kan itu kan mesti geruk misal ya digeruk dulu di tingkat itu nggak masalah dari awal nggak, sehingga nggak pernah ada perdebatan ulama sholat neng tower atau apa karena memang sama apa? Orang ulama darahnya kalau sholat di tower kudu miring dan saya akhirnya kan jangan madep Ka'bah, madep awang-awang. Tapi orang tahu ngono kan ini berpikir orang tahu. Mana ngaji bendo, nak Ka'bah sak munggah itu. Bahkan Ka'bah langit ngono jenis Baitul Ma'mur itu persis. Ka'bah Sintal itu persis. Terus ini ngono itu sholatnya malaikat-malaikat sing tawaf ngono. Terus disaingi ning bumi sing tawaf mau macam-macam. Mulane Ka'bah sering nangis. Pokoke sing ning dhuwur iku Hajar Aswad putih, sing ning isor ireng. Kok sing kelar sering rono iku ya sing duwe-duwe ngono. Jadi duwe sing akeh ya wong rondo. Bulat teman-teman. Hajar Aswad nangis Gusti
sawadat nih foto ya Bani Adam. Aku mari kiremu gara-gara sing ngambung pulau itu ora jelas. Kalau jelas nih, saya ini ngambung acara asma tuh bayar. Sing soleh iso ngambung mergo ora kelar. Bayar. Ora kelar bayar gak kelar ono Mas malah. Sing ngambung bayar. Kadang wis sampe diincer KPK rono. Nglibatno Hajar Aswad ben nyafaati. Hanya kayak barono malah cekel cek perkarane mantel kabeh. Semane sowane pendawu. Akeh gak sing bertawaf kon cekel. Wah, akeh. Mantel kok Hajar Aswad. Ngene yo duwe isen nang gengsi yo. Nyafati wong ngono ngarepe pangeran kan masalah. Tapi nak lahir kan aman. Dari sahabat nih foto ya ini. Tapi akhirnya nasibnya Hajar Aswad. Biasanya kok pengen gabung wali, gabung para pangeran. Tapi yang wali wong alim kan rasa semangat gabung. Terus ngerti nak isyarat itu berdoa ada. Mana wong alim itu macam jauh problem. Orang alim semangat gabung Hajar Aswad terus. Aku tahu daerah no bangun, daerah no saya alim berdoa ada. Asaro biadin narai sobi asohu narai sosiun jauh pokoknya mati jauh apa? Saya nggak mau ngawang, nggak mau acara apa kan kayak orang rajin. Akhirnya bayar mafia penciuman yang ngomong, kalau oke nih, orang oke. Itu sekali ke bayar buat presiden mas, itu suruh wali, kayak wali. Awal, harus agak tambah ngenes. Dengan serangan itu setidaknya ini. Layomin apa jenis tadi saya ulang, sofa itu muasa, no? Muasa. Akhirnya ulama terdebat, yang muasanya ini sanda. Karena kalau muasa agak dibakas Nabi hanya bakas atas. Begitu juga mina, akhirnya kan? Muasa. Gak cara kue perasaanmu, milih sama rasa, ayo konsensus. Sama rasa. Salah dia serak apa ada gini. Masalah ini mulai sah kok apa ya? Sah gitu. Saya kata kok ngemplang utang sah atau ora? Itu dirasa. Nah, orang wong terlalu ikhtiar, semua dirasa. Barang dirasa saya tak bantang ini. Saya ini ono sholat yang Masjid Haram itu ganjarannya sama dengan berapa? Sama dengan 1000 sholat, 1000 sholat. Lah saiki wong salat ning Masjid Haram iki tahun tibae Abu Jahal. Sing dhisik tibae Abu Jahal, Abu Lahab saiki kabeh di Masjid Haram. Lah apakah yang 1000 salat itu masjid yang persis zaman Nabi atau memasukkan yang perluasan? Lucunya mereka aja memasukkan yang perluasan. Padahal nak perluasan itu omahe kafir-kafir Quraisy. Nah iya, nak iku darani sah tapi nak sofa darani. Lalu jenis ikhtiar tapi jahil ini. Makanya orang wong Mesir, orang untuk sekuler. Misalnya itikaf pasti pakai darunat dua. Sing bisa digurembukan materi kajian. Nah, yang Mesir wong alim, ngenyek gue lama Mekah. Gue Mekah itu saya sejarah wong alim. Akhirnya wong Mekah beneran. Tarif ayam makan ini, akhirnya Rasul Bogoni lah. Hadihi darun nadwa. Fiha yatasyawaru biqatin nabiyyin ning kene iki dhisik rapat sampe mateni kanjeng. Dasar ora bener tekan itikaf pas ning nggon ora bener. Tapi saiki wis dadi Masjid Haram. Mana aku ora nomere, muga putih pas ning ngono. Dan aku sok bocorane pas e, tapi kira tak kadari. Jadi nitane wong saleh ora karek tepaan mambudi. Ya itu nasi soleh-soleh wali-wali delala itikaf nang tipak jagongane Jibril mek Kanjeng Nabi. Ya ora janjian. Tapi nek sing bulet-bulet juga ning kono. Kena bayar tak didono ning diri. Tapi saya itu sudah di masjid kabeh. Tapi ya mau kita kudu sepakat saiki wis soro masjid. Tetap ganjarane. Tapi konsekuensi ini nak kau ingin yakini ganjaran saya, sofa saya muasa, mina saya muasa, ya coba soal, dong ya. Kecuali muasa yang aneh kok montong lagi aneh. Itu gak muasa sarap gitu. Ya dong ya. Ketika itu soal ilmu. Mulane ketika Sayyidina Utsman, kalau dalilnya Sayyidina Utsman, kalau nanti tanggal dia. Lah kowe kok wani itu dalilnya. Ketika Sayyidina Utsman bangun masjid, nyatanya bongkar.
Seorang lagi ketika bangun masjid itu nyatanya jadi masjidnya Nabi terlalu sempit ya Mansur, Utsman dibangun. Ya diprotes banyak sahabat, ini tinggalannya Rasul. Tapi lucunya Utsman malah dari man bana masjidan bana wallahu baitan bil jannah. Jadi ketika memperluas masjid Nabawi, itu nganggo dalil bangun, padahal bongkar sing asli. Tapi sahabat akhirnya ikrar, nang ngene ku jenenge bangun. Semenjak itu ya tidak diperdebatkan. Yang mendapat 500 sholat itu harus yang persis zaman Nabi apa ya? Muasa. Muasa itu muasa itu lebaran dah lagi Mansur nganti dok. Kalau pengen kapan? Iya, harus paru-paru pun. Berarti dah. Emang kalau aku ya setengah-tengah. Asal ada ulama wakti seorang lagi. Asal ada ulama wakti, ulama di era kamu mengatakan sah dan itu konsensus. Maksudnya orang apa? Banyak. Orang syad, orang mubalek, memang ulama. Ya, dan banyak ini penting. Saya sampai sekarang pun tidak pernah fatwa sendiri. Saya punya fatwa Hayatul Ulianya Arab Saudi. Punya fatwanya terutama tentu fatwanya Said Muhammad, fatwanya Imam Nawawi, kitab Bid'ah. Saya punya kitab manasik kan. Supaya kalau fatwa itu apa konsensus. Ya tapi ketika longgar ngene iki Mansur kowe pas sa'i kok longgar ya milih sing asli wong longgar. Iku kan terus kaya ibadah digo jajal-jajalan. Tak pelayan begini seru, yo coba. Tak longgar yang milih sing asli foto-foto wong. Iku atuh galeng ngene Mas, pinggire rondo iku kosong, terus salat ning gone teras masjid Nabawi. Kaya apa? Anyar ya enak ya sih. Yo terlalu lah, maksudnya nak nggon mustajab longgar boyo merangsek. Boyo wong yo dikira-kira lah, ngono ku yo terlalu aneh to. Cuma nek roti yo rasa maksa maju. Rasa maksa maju. Kalau nanti daerah ya itu coba orang sholat di masjid Nabawi dulu. Ya nanti rasa pas aku itu gerbang. Dari bangun suwong wali ya sholat guru ini hotel itu tutup balik kan. Mungkin orang pengaruh aja. Ngarep deh. Kewali itu mahal nazarillah. Allah sih ditulani bumi wali. Sepanggung diwai itu diperhatikan pangeran. Mereka aja harus produktif. Tapi saya menyaksikan sendiri ketika jam 9 pagi bangun bersama. Aku Badri itikaf itu bangun merangsek sampai dekat Raudhah. Dari itikaf pagi sampai jam 9. Ya ini kan ya aneh, misalnya kosong atau yang teras kan ya aneh. Dan lagi mau aku cerita akwal, jadi kalau pas sesek ya dia batas akhir tadi. Uang setengah song itu nih hotel, sebelumnya kan harus isa, mekomat mas lagi. Kan dari beliau deket, dia sholat terakhir sampai. Tapi nyatanya pas 9 pagi kan kosong. Itu itikaf di segaris dengan Raudhah, simbol Quran itu dekat imaman ini Mansur. Di situ lama sekali. Berarti ya kita jalan anak kosong yang berharap. Oke. Ini santai wae. Sementara nggak jadi wali saya bin mahal loh. Kayak biasa tahu. Kenapa nggak sering haji? Padahal nah haji tahu, tapi kenapa sering haji? Siapa itu? Ka'bah kiblatul muslimin, wa qalbul mu'min kiblatul waqt. Jadi Ka'bah itu kiblatul Islam, tapi qalbul mu'min kiblatul. Tapi saya ngomong ke kowe. Saya ngomong ke Nabi Yazid, ngendikan betul. Wong yang ngandel. Kalau ngomong wong keramat. Wong keramat. Sak ngendikan ini ben bonus. Karena sangat banyak korok. Itu orang wali kayak wali rusak ini. Kayaknya khusyuk omongan hati-hati, tapi goblok dolanannya. Malah bahaya mas, karena kalau dia hati-hati omong, dikira dia orang hati-hati. Karena tak pakai hukum, ngomong dikira benar. Ya nak sumuraan ini kan orang ngandel. Utang iradit itu ngomong hukum iradit. Justru itu gak banyak kisah sih tuh. Kamu utang iradit, misalnya utang tidur terkira resenya orang malah disodok. Baru kayak iradit itu. Ras itu tuh, mungkin orang sih ngutang. Menurut terus naik. Fa'an natu fakir ya, kalau muasa itu asal ditentukan ulama wakti, ulama wakti ya dan konsensus ya kita terima. Tapi nak itu akal-akalan wong-wong ya enggak. Ya mau lah misalnya muasa kalau demi hotel, muasa demi wisata itu udah benar. Tapi kalau muasa karena istiqam, karena kredit, ya sudah harus kita terima. Ya kira-kira seperti itu. Jadi aku tahu mas jajal matof, apa mas A saya muasa. Berarti pinggir kanannya ya mas, pinggir kanan pokoknya enggak yang dekat ke Ka'bah enggak ya maksud? Iya kanan kiri. Jadi
Eleng-eleng ya, enak atas bawah itu sono hadisnya. Ya saya ngapa? Mulane min awalil amri wis tinggal zaman Umar lah prakteknya wis tinggal meskipun tidak kayak sekarang. Mungkin zaman ngaji-ngaji sono sudkhun loh. Iya sudah. Mana ada cerita orang ulama anaknya ceblok kok sudkhun. Waktu itu mulai dhisik tingkat itu wis sono. Loteng, lane awan ngomong Badrul Rahman daleme gladak kok ono loteng itu. Dhisik kan sing dhuwur ono gladak. Mulane dhisik abae bahasa hal kayak Mahfud beli kan ning kodhe. Loteng kan, loteng nggon gabah. Jadi saya Mbak Mahfud itu gede ini. Mbak Mahfud itu gede ini loteng. Akhirnya akhir-akhir pindah di Magelang. Dia Mahfud apa ya Mbak? Bas. Mungkin tapi itu di buah berpengaruh untuk jagoan kalau saya ini sakit cekal satu mata nabung. Mana orang nangis gadak. Iya kok jadi si jagoan orang ini. Oleh Mbah Hamzah satu sampai Mbah Sidik, Mbah Dirahman, Mbah Mun. Saya kira sakit sekali. Nah, asetmu ada keramat sih. Di sekolah lo tanya, saya kira tak kira malah kepan. Tiga cacing di sini. Tiga beras ya di sini. Ambil gue beli. Wong cari Mbak Fatimah kenangan Londo itu nak apa ngecek pemain kiai sih digolek itu kitab keris. Mana kayak kitabnya Belanda itu, si kitabnya duit-duit, tidak nak nih di Warogaf. Mana kayak naskah apa? Naskah ulama dulu di London, dulu itu kitab yang keris. Mereka dianggap kitab itu konsep, nanti ulama kupat itu mereka. Jadi betul. Gak ada orang yang dididik kitab, kemudian tidak nasionalis, pasti nasionalis. Bahwa mereka hubulator mengenal iman, bahwa mereka jihad itu wajib, pantas. Gue mentak, coba uang rata dididik kiai. Uang lo tuh penjajah kok diundang tuan, gitu roh gitu. Jajan dididik santri roh tuh, kafir jajan. Kafir dia aja, kan maksudnya dari hari santri kan perkara ini kan fatwa kitab. Dari lo tuh pinter kitab yang menyebabkan semangat jihad itu di. Asalnya lalu artinya cuma ngomongin peneliti nih, pokok iku loh, saya pengen minum gunung. Pokoknya saya pengen iku. Ya mungkin, orang ngaji gak nasionalis gak mungkin, karena mencintai Indonesia itu kan macam-macam. Misalnya orang soleh mencintai kita bisa sujud, bisa sholat, bisa pengaji. Nah yang gak soleh ya dengan niatnya masing-masing. Tapi gak mungkin orang soleh gak mencintai negaranya, karena di situ dia sujud, di situ dia ibadah, di situ. Ya kan beramal kan semuanya di situ. Terus kalau dijajah Belanda, mau anakku dididik kafir kan mesti ketakutan nih. Waktu itu kan setakung fatwa. Ada resolusi jihad. Nah itu terus serolot gue pikirannya, konsepnya itu, resepnya itu. Jadi saya boleh gampang mas, kita kan ditulis tangan, jumlahnya kan tidak banyak. Dan saya kira kaku hati untuk hawa kita pakai. Ya kaku hati tuh saya kira, pengen kapalnya lotok kelem. Lah kita kan mesti cetak kan ribuan, nih jalan sasak terus kontainer. Di saya kandang. Bapak nanti cerita dengan bapak ini jadi untuk Mbah Sam kalau kita itu ada sapi. Pokok ejek itu ada sapi. Mau kita tulisan tangan kok nak sing ngaji yo. Makanya banyak santri dulu ngerti tulisannya apa ngaji ora usah biaya mergo nulis. Wis saiki muni kita apa lakukan itu pun. Mana nombor tuku kita. Mulai kita pedes perkara. Lah kok bocah angel di pedes ku sisa. Ya saiki ya logo neliti saiki gak kuatir. Jalan sasak tok pirang konten. Misalnya kita lagi terhadap Fatullah Haba, tahun dulu yang itu Putra, ruangan Fatullah Haba. Misalnya santri saran ya 3.000, misalnya bodoh Anwar 4.000, bodoh Emus berapa? Misalnya sudah diri pesan 10.000, lepas 10.000 Fatullah Haba. Ya Fatullah Haba, nasi kita pes proses. Wah nyata apa? Jadi saya kan juga, ya itu tulisan. Wah nunggu Quran, saya rawali son. Nanti tak tahu jadi, era rawali son. Ya kok ikut tak saya Indonesia paling di sini loro. Sing duwe sing pantes duwe kok cetak ono. Sing duwe sing pantes duwe. Iku ra jimat ngono apa kok jimat. Ane jimat. Iku cek ditulis nak ngabangi cek nganggo godhong-godhong jati. Iya mesti cek ijo kotor. Deportasi wo kertas. Stroke dia kudus sing Mbak Soleh macam itu tahu tiap dibuka itu putung
Kita sing ngene beliau ke-7 Mbak Soleh. Ini tiap dibuka itu betul ya. Mbak Soleh sini gurunya Mbak Soleh Dar. Itu tiap dibuka. Dan Mbak Soleh Dar pas lagi arah kita ya teng roh itu pas ngaji. Marang sarai hikam terjemahan hikam apa? Pikun. Mbak Soleh Dar yang dikorek Mas. Sulitnya teng Semarang apa? Semarang. Lah iku cara dicolong yo gampang. Dari sik jadi didelik awal beras, awal gabah ning lotan. Ayo tingkat iku kuno. Nek cerita sukun niku zaman Rasulullah nak neng-nengan mbek bojone teng ndi. Masyhur saya kerangane Siti Umar ketika Nabi ngenang bojone kan fisut ya apa? Fisut. Nah, jadi kan tingkat. Nah, karena mulai dulu ada tingkat Nabi tentu mendesak untuk fatwa tentang tingkat. Terus Nabi ngendikan Ka'bah ila sama, Ka'bah wa ila tuhumil ardi. Ka'bah. Bener lah muasai ku mulai Utsman. Kenapa? Utsman. Umar yang muasa terus. Akhirnya muasa enggak tahu jadi problem. Wong sing salat ning kawasan muasai Masjid Haram ya dihitung koyo 1000 salat. Paham ya? Nah, tapi lucunya orang sing ngene iki ngiyakini nak mina muasai gak. Ya iku mergo kegawa hati-hati, tapi berlebihan. Oleh hati-hati berlebihan. Wong nak untuk 1000 rakaat nglebokno muasa paham ya? Waisa irawani muasa. Jadi kemudian jadi dipek menangi. Jadi kalau ini loh, nah ini berarti ini mau ngayu itu halal, mau muamalah. Tapi barang mau dijebol itu haram. Dipek menangi. Cara pulau setengah-tengah wau. Nah orang mendesak ya, semua jenisnya mau yasar ya, sanut sing orisinil loh. Tapi nawis istiqam ya, terus dia menang ya, kalau saya ini dia, jadi beliau setahu saya kalau mau jamaah ya, anut akhir soft. Tapi kalau longgar ya tetap sampai maju. Ya semua, kita ausa Allah fausi, menurut terusnya. Fa'an natu fakun fakih famu halai kaya foto srofunat kini gono siro kafi anid iman isani iman ma'aki alibur dan sertane jumenenge dalil fa'alikul isbau te Allah judat sengolat nerbitno subuh mas darun dimana subuh ya gampang mas melibatkan sistem matahari melibatkan sistem ini itu memang semua asal gawe subuh ngatur pencerahan sama matahari sing ape terbit kan ora gampang sing iso namung pengen gue karek enak subuh tanya ngopi ya wis ra bakat wali berarti ayat Allah ora dipikir semua ora bakat wali uang ya sangel ora ngono mesti bakat wali karo subuh valikul ora bakat wali wis antakno wiridan ora bakat wali teke ku saku amu disuki kese sing belah apa saka-sakane subuh maksudnya amu itu saka iku yo napa unsur apa Mas unsur pakepat bahwa awal tai alif bae awal maka vitane perkara ya juga ngerti apa mah menurin nahar saking ureksi dino andumatil laili dibedak sangka petenge bengi wajah laili lan Allah sing gawe bengi digawe sakana ing tenang tas kono tenang fi laili apa al khalqu makhluk tapi sange repot. Yang normal wong nak turu bengi kan luwih nyaman secara fisik timbang turu ring. Ya pokoknya turu subuh wis setengah arah tambahin apa kesel. Tapi penggemar aja akeh. Penggemar. Aku di kanca hampir bar subuh tuh. Tak takoki kenapa bar subuh. Iya ya lek Gus. Wong sugih duwe toko, duwe pom. Dadi ana sing didelok. Lah ora ndak delok. Jadi ternyata wong turu faktor itu. Jadi gak ono sing. Lah misale ke menteri kan ya tuh. Wong ono kegiatan. Mana cukup banyak orang tuh bersyukur itu, ya, yang macam apa justru? Kalau konco marah terhadap duit, aku tak kirim sih pas dulu, tapi kenapa begitu ragu? Lalu malah boleh, kusung rati popo. Jadi, mulai mereka ternyata tinggi, bos. Kalau kiai kan mulang, kalau kiai bersyukur mulang, menteri ngantor. Kan orang kegiatan zaman di toko, kan misalnya di pom 5, itu sangat itu. Kan orang sih didelok, ngecek gaji, ngecek laba, ngecek. Misalnya di pom apa? Jadi agar mulai bagus kesel, mas berpatah kesel turun. Orang kesel mulai. Ya dalilnya min ayat ini mana mukum tidak ini mana.
Wasam sana Allah guys sering ngewal komaro lan. Jadi ngelibatno senajan tau sawangan diterima subuh iku ngelibatno sistem mata dari dinas iklan sabat fan ka atau ala mahalilal ing atase mahalil lafat. Maka idhofai wajahilul laili ibadah wa mahdho berarti alaili mahalina sab. Asline wajahilun alaila apa wajahilun alaila terus diidhofano wajahilul laili tapi lail secara mahal tetap sab. Khusbanan halnya jadi hitungan. Jadi Allah gawe sistem matahari, sistem rembulan jadi hitungan. Mana no tahun Samsiah, sing dipek Masihiyah, ono tahun Komariah terus dipek napa Hijriyah. Mergo Allah gawe srengenge rembulan khusbanan jadi itu hitungan. Asyamsu wal qamaru bisbah. Isaban halnya jadi hitungan lil awqat maring pira-pira. Awit pak utawa tiga itu mahdifatun dan buang bahwa lafaz khusbanan halun hal. Min muqaddarin saking lafaz sing dikira-kira. Ayat jiyani tegese lumaku apa sama lan komar di khusbanin kelawan itu. Kama fi ayatir Rahman kaya ing dalam ayat surat Rahman wa asyamsu wal qamaru bisbah. Dari kalimat kuru temu barang kang disebut. Mane ngaku muni mazkur anu Imam Suyuti. Imam Suyuti sa'ali wa muni dzalika ayil mazkur. Mane kena dadi kiai kiai Maskur, bahwa dia maskur, pulau ke dia maskur. Angel teman-teman. Mau agar domer mesti kembali, sing wis disebut. Bahasa Arab disebut itu. Tanggal 6 libur, ngaji baru. Tanggal 6 libur. Terus tanggal berapa ngaji? 20. Ngaji terus kesel dia ini. Kayak kalau gak ada hormat nih, oleh Mbah Hamid. Jadi misalnya buat tenang kita tidur banyak mulut mas. Iya mulut. Mulut kalau kan ngaji tanggal 12. Kalau ngaji bersunat, tapi orang undang kan ngaji tanggal 12 katusku. Plus orang undang, orang larang sekarang. Tapi ya sudah orang mesti kelar teko. Dilarang mau nggak boleh tetap teko. Barno, bar. Dari Imam Ghazali takoi masyarakat tidak rumba masuk barno rawes. Nah, terus Al-Quran walillah sumadar rum ya barno napa? Angel ngurusi manusia wae barno. Ya tapi mate nabi titipan, ditikir sithik-sithik ngono wae. Dikir tenanan ora kecewa. Dari kate mengkono-kono mas, Imam Suyuti lho sing berarti nak kayak matkur ya nak pembaran ini. Anu sopol Imam Suyuti. Lah bedanya apa? Imam Suyuti ini matkur paham akhirnya apa? Tapi kan bodoh ya lo. Dari kau ti mengkono-mengkono, matkur. Dari kau ti mengkono-mengkono, taskhirus samsi wal qamar, no? Taskhirus samsi wal qamar. Utai mengkono-mengkono ngatur langit lan rembulan apa srengenge matahari dan rembulan kabeh ail mazkur tegese barang kang kasebut kabeh mulai ngatur rino ngatur bengi sak wajah ilaili sakanan kabeh tetap ledil aziz iku wis dadi takdir kitae dat sing agung fi mulki ing dalam kerajaan Allah alim dadi sebab